Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk saat ini sampai detik ini kita masih diberi banyak limpahan rahmatnya dari mulai kesehatan, rezeki, panjang umur, dan lain-lain sebagainya. Oke, pada para peserta yang sudah masuk Zoom pada malam hari ini, tempat waktu, saya mengucap banyak terima kasih ya. Nanti semoga semangat yang panjenengan semua tunjukkan ya berbuah manis ya, berbuah pemahaman ilmu ya, kebarokahan dan tentunya banyak rezeki karena apa? Banyak menolong orang. Oke, kita lanjutkan ya materi berikutnya. Jadi beberapa yang lalu sudah dijelaskan tentang Tuinatusen ya. Kemudian sekarang ini kita menginjak kepada neurotusen. Neurotusen itu sebenarnya apa Tuinatusen tidak bisa. Bisa. Jadi Tuinatusen itu untuk mengatasi saraf kejepit, untuk mengatasi relevasi dan segala macam, insya Allah bisa ya, insya Allah bisa. Akan tetapi dengan berkembangnya ilmu ya, kita gunakan neurotusen itu lebih efektif karena apa? Karena dibekali dengan teknologi, dibekali dengan stimulator, dibekali dengan elektromagnetik, maksudnya seperti itu, sehingga langsung merangsang ke sistem saraf, daripada tubuh kita, tubuh manusia ya, tubuh pasien. Ya, kita akan belajar neuropunktur ya. Kita ambil dari buku neuropunktur. Nah, kan nggak mungkin saya bikin buku yang neurotusen. Nah, nanti kalau kita bikin buku neurotusen ya belum tentu ya, belum tentu apa penerbit mau menerbitkan ya kan. Nah, biasanya itu kalau di Indonesia itu ya itu tadi terus difotokopi ya akhirnya penerbit tidak mau, apalagi eh, penulisnya kurang terkenal ya, kurang viral ya. Ya kita belajar neuropunktur ya, neuropunktur. Jadi kalau neurotusen ya apa? Praktek metode pengobatan tusen yang diaplikasikan ke neuro ya, sistem saraf daripada tubuh manusia. Oke, kita mulai saja dari data isinya. Bapak Ibu sudah bisa ya. Ini tidak dijelaskan secara detail ya karena kurang ya waktunya ya. Nah, jadi bagian nanti yang tidak terbaca ya di apa? Dibaca sendiri ya, dibaca sendiri, diperdalam lagi. Yang penting di sini nanti kita membahas tentang elektroakupunktur, sains, teori, penelitian, dan aplikasi klinis, kemudian juga neuroakupoinnya, nah, titik-titiknya ya, penjelasan titik-titiknya. Ada itu saja, selebihnya ya dibaca sendiri-sendiri karena sudah berbahasa Indonesia. Kata pengantarnya tidak bisa dibaca. Langsung saja ke ini unik ini. Ya, silakan nanti dibaca ya ini ya. Singkatan-singkatan ini.
Oke, perkenalan dan pada teori dan perkembangan neuropunktur. Jadi neuropunktur adalah sistem akupuntur khusus yang menggabungkan ilmu saraf, ilmu kedokteran barat lainnya, dan penelitian klinis akupuntur berbasis bukti terkini dengan metode akupuntur TCM klasik. Nah, kalau akupuntur berarti pakai jarum, kemudian dijepit stimulator. Nah, gitu. Kalau neuropunktur, praktek klinisnya adalah menggunakan alat Tusen, eh, praktisinya menggunakan sarung tangan listrik yang kemudian dihubungkan ke alat stimulator. Sederhananya seperti itu. Ini adalah keyakinan saya bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang mekanisme yang mendasari akupuntur memberdayakan praktisi dengan pengetahuan dalam pengobatan. Setelah kami memahami mekanisme ini, kami dapat menerapkan temuan ini di bidang diagnosis dan pengobatan kasus nyeri, kasus penyakit dalam, kasus kedokteran, olahraga, dan ortopedi. Dan ini benar-benar hanya awal. Memahami konsep-konsep ini menciptakan pendekatan yang sangat efektif untuk memodulasi sistem saraf. Akhirnya kita dapat dengan sengaja menargetkan reseptor spesifik untuk pelepasan neuropeptida tertentu, mengatur ulang refleks otonom visceral disfungsional untuk meningkatkan fungsi organ dan mendepolarisasi akar saraf yang terstimulasi dan terstimulasi untuk manajemen nyeri. Neuroakupuntur bekerja pada jaringan saraf. Ketika kita melihat kembali ke 5.000 tahun yang lalu, ketika TCM dikembangkan, pada dokter pada waktu itu tidak memiliki pemahaman dan kemajuan dalam studi anatomi dan fisiologi, biologi seluler, biologi molekuler, genetika molekuler, dan terutama ilmu saraf yang kami telah mendapat manfaat dari dalam 75 tahun terakhir ya. Jadi ilmu saraf itu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu medis barat ya. Sehingga mau tidak mau dokter-dokter TCM itu juga belajar anatomi ya, anatomi saraf, apa itu saraf otonom, saraf tepi, saraf pusat, nah, seperti itu. Ketika model ilmiah baru ini diterapkan pada teori akupuntur TCM klasik, bola lampu AHA menyala dan banyak misteri dan asap hilang. Mengungkapkan modalitas perawatan neuromedis yang benar-benar menakjubkan. Neuropunktur adalah hasil dari jalinan dua ilmu teoritis medis yang sangat berbeda tetapi juga sangat mirip, yaitu akupunktur Tiongkok tradisional dan ilmu saraf barat. Jadi neuropunktur atau neurotusen itu adalah sinergi dari penggabungan akupunktur Tiongkok klasik dan ilmu saraf barat. Tetap sama prinsipnya, dasarnya adalah akupoin, meridian, dan ilmu saraf. Mari kita lihat sebuah contoh pada titik LI4 atau HEKU adalah titik akupuntur yang sangat populer di TCM dengan banyak fungsi dan indikasi tradisional mulai dari patologi di wajah, gigi, tenggorokan, leher, perut, dan usus hingga spesifik seperti kepala, kemerahan dengan bengkak dan nyeri pada mata, epistaksis, sakit gigi, pembengkakan wajah, sakit tenggorokan, kontraktur jari, nyeri pada lengan, trismus, kelumpuhan wajah, penyakit demam dengan anhidrosis, hidrosis, amenor, persalinan tertunda, sakit perut, sembelit, dan disentri. Dikutip dari buku Cheng Teng 1998. Banyak teks merujuk dan manfaatnya, misalnya Matthew Tia 1989 mencatat bahwa itu dapat digunakan dalam banyak kondisi menyakitkan yang nyeri ya, kondisi nyeri yang terletak di mana saja di tubuh dan memiliki pengaruh yang kuat pada wajah dan mata, yang sering digunakan sebagai titik distal ketika mengobati masalah pada wajah termasuk mulut, hidung, dan mata. Ini dikenal sebagai berbagai nama seperti Heku, Joining Valley, Uniting Ones, Mouth, Trigger Mouth, Holding Mouth. Itu dikutip dari Bensky O'Connor 1991. Titik akupuntur L4 terletak di otot interoseus dorsal antara tulang metakarpal pertama dan kedua, posisinya yang dalam berada di kepala atas dorsal otot adductor pollicis. Jari-jarinya kira-kira dengan sebesar pun nikel dan seperempat tergantung pada pasien. TCM menggunakan sistem pengukuran tubuh yang unik untuk menemukan titik akupuntur individu. Sejak awal TCM mengamati perbedaan anatomi dari pasien ke pasien seperti yang dikonfirmasi hari ini dan dengan otopsi anatomi kasar dan molekuler serta fisiologi. Meridian usus besar TCM bergerak ke atas sisi radial lengan ke wajah. Ketika kami menaruhkan semua temuan ini, kami memahami mekanisme L4 yang lebih dalam. Apa yang kami temukan adalah bahwa serat delta afferent dari saraf radial superficial berjalan di bawah atau melalui
Jadi akupuntur TSM klasik Li 4 atau HEKU yang disuplai oleh cabang dorsal nervus radialis dan pada posisinya yang dalam oleh cabang digital palmaris nervus medianus. Nah, ini yang bagi masih awam ya, jangan nyimak dulu saja ya. Ya, maksud saja. Cabang radial persarapan utama HEKU bercabang dari dan menciptakan sebagian besar plexus brachialis cervical 5 ke turangan 1. Ini juga memiliki serat A delta yang berakhir di hipotalamus. Ketika hipotalamus dirangsang, beta endorfin dilepaskan yang kemudian merangsang abu-abu periaqueductal, menciptakan efek pereda nyeri sistemik yang kuat. Maksudnya apa? Ketika dirangsang, ketika didusun, ketika ditusuk jarum, merangsang hipotalamus sehingga hipotalamus yang ada di otak itu melepaskan hormon endorfin. Hormon endorfin apa? Hormon endorfin itu hormon kebahagiaan. Hormon endorfin itu hormon pereda nyeri. Hormon endorfin itu hormon eh, apa ya? Ya pereda nyeri lah, pereda nyeri sehingga yang tadinya nyeri di gigi, yang tadinya nyeri di kepala, yang tadinya nyeri di manapun di area kepala, area atas itu segera akan terasa hilang. Kira-kira begitu. Itu penjelasannya ya. Nah, terlalu banyak ya. Nah ini gambar sarafnya ya. Nah, itu ketika hanya dilakukan terapi klasik. Nah, kemudian ketika dilakukan treatment dengan menggunakan stimulator listrik arus kecil atau listrik arus lemah atau elektromagnetik sebutannya itu sangat efektif sekali. Sehingga eh, dalam merangsang chi ya dalam merangsang energi itu apa mudah untuk deki maksudnya seperti itu. Mudah untuk deki. Nah, intinya mudah untuk deki ya, mudah untuk deki, mudah untuk merangsang saraf. Nah, berbeda ketika tidak menggunakan stimulator elektro. Nah, jadi harus menggunakan kalau jarum ya. Nah, kalau jarum harus menggunakan stimulasi seperti gerakan nyucuk-nyucuk atau berputar-putar, diputar-putar jarumnya itu maksudnya. Sama susun juga seperti itu. Apakah harus di apa dirotasi dulu ya kemudian diketuk tekan baru dibuka tutup. Nah itu eh, intinya kan merangsang deki tadi. Nah tapi dengan akupunktur itu baru ditambah saja bisa cepat apalagi ditusukkan les les itu. Nah, konsep sederhananya seperti itu. Nah ini silakan dibaca sendiri ya hormon-hormon ini. Terus nama-nama anatomi ya, ya juga kita di sini dibahas anatominya ya. Saraf-saraf apa itu? Saraf radial, saraf median, lunaris, skiatik, femoralis. Nah, kita ini ilmu ilmu perkuliahan perawat ini atau fisioterapi ini ya. Kemudian persarapan di otot ya dari mulai servikal 1 sampai sakrum 4 itu uh, cervical 2 ada longus coli, sternocleidomastoid, rectus capitis. Nah, itu nama-nama ototnya yang berhubungan dengan cervical 2. Nah, yang berhubungan dengan cervical 3 ya ada trapezius, splenius, capitis. Ya. Nah, intinya seperti ini ya. Saraf dermatom ya, dermatom. Jadi selalu kita memperdalam dermatom. Nah, seumpama ini ya. Ada nih turakal 3 ya di sini ya turakal 3 ini punggungnya belakang ya. Itu nanti sama organnya apa? Organnya paru-paru ataupun jantung. Kira-kira seperti itu. Begitu begitu pula yang di area depan ya, di area depan. Ini kalau kita ini kalau kita eh,
Ini kalau kita run itu sama ya, semua nyambung ya, nyambung ke belakang. Jadi gambar peta dermatomnya nyambung ke belakang. Nah, kemudian untuk saraf visceralnya ya, viscerotom. Nah, itu sama ya, dari T2, T3 itu T4 itu apa namanya paru-paru, T1 sampai T5. Nah, kalau kita belajar segmen ya, segmen Hacelu, nah ini sama ini. Nah, itu di mana di lambung, di limpa, nah, kemudian di ginjal itu di mana T10, T12 gitu ya. Nah, itu ada hubungannya gitu. Meskipun secara TCM klasiknya hanya bersandar pada eh, Mingmen atau bersandar pada Cisung, bersandar pada Sentau, Pacen. Nah, tapi ketika dikupas dipandang dengan ilmu medis, berdasarkan ilmu saraf otonom, saraf apa namanya, saraf viscera atau organ, sama ya. Atau titik kalau di TSM itu titik belakang titik munya organ itu sama. Jadi pas di atas organ itu persis. Nah, ya ini kalau kita secara sederhana ya menjelaskan saraf otonom itu ya. Jadi ketika kita berdekatan dengan panas, nah kemudian saraf sensorik, ya ini di kulit, di kulit tadi ya, itu ada yang disebut saraf sensorik, itu akan mengirim pesan sampai ke otak. Ya, dengan mengirim pesan sampai ke otak, otak kemudian mengirim pesan juga ke saraf motorik sehingga untuk menggerakkan lebih jauh daripada api. Jadi seperti itu. Konsep konsep dasarnya begitu ya kan. Nah, jadi secara alaminya seperti itu. Jadi ketika ada panas, ketika itu kalau kita memegang bara api kan pasti langsung dilepas, dibuang karena panas. Jadi itu sebab daripada sistem saraf yang ada pada tubuh manusia. Jadi dari saraf sensornya mengirim pesan ke otak sebagai saraf pusatnya, kemudian panas. Nah, saraf otak mengirim pesan ke saraf motoriknya untuk bergerak, untuk menjauh atau menghindari dari panas tersebut. Penjelasan sederhananya seperti itu. Ya, ini derajat nyeri ya. Derajat nyeri itu ada 10 macam derajat nyeri itu. Dari eh, jadi pengukuran derajat nyeri itu ada 10 level kira-kira seperti itu. Di dalam keilmuan manapun sama. Saya akan langsung mau masuk ke titik akupunkturnya saja. Nah, ini ya, elektroakupunktur. Topik bab ini telah dipraktikkan sejak
tahun 1930-an. Nah, ini ditemukan elektromagnetik elektroakupunktur itu eh, ditemukan sekitar tahun 930-an dan 140-an di Cina. Kita tahu akupunktur tradisional memiliki sejarah sekitar 3.000 atau 5.000 tahun yang lalu. Sungguh luar biasa melihat bagaimana itu berkembang dengan kemajuan sains menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai elektroakupunktur atau EA. Elektroakupunktur atau pada awalnya dikembangkan untuk menggantikan stimulasi manual dan memungkinkan dokter untuk merawat lebih banyak pasien dari situ EA telah dimodifikasi dengan frekuensi berbeda, bentuk gelombang berbeda, polaritas terpisah harus berbeda, semuanya memiliki efek khusus pada sistem saraf. Penelitian ini telah mengarah pada desain protokol berbasis bukti saat ini yang menargetkan patologi secara langsung. Saya menggunakan istilah elektroneuropunktur untuk semua aplikasi ini disatukan. Artinya memanfaatkan penelitian IA dan menerapkan neuroanatomi akupunktur dan pengalaman klinis untuk membuat protokol dengan hasil klinis yang dapat digunakan dokter pengobatan yang digunakan oleh dokter terkenal Huato sendiri. Yang dapat digunakan atau dipraktekkan dan menjadikan dokter pengobatan Tiongkok terkenal atau disebut dengan Huato sendiri itu sangat senang, sangat bangga ya. Jadi adanya EA ini tentu yang jelas Master Huato itu akan bangga ya kan, karena ilmunya dikembangkan sehingga tidak hanya akupunktur semata tapi ternyata ada elektroakupunktur. Jadi Huato ini adalah tabib terkenal pada zaman Cina kuno ya. Nah, makanya sekarang dipakai sebagai branding nama alat-alat akupunktur ya, termasuk jarum akupunktur, stimulator akupunktur itu yang legend ya, yang merek terbaik itu ya sampai sekarang hanya baru dimiliki Huato dan memang harganya relatif sedikit agak mahal tapi ya insya Allah memuaskan ya, insya Allah memuaskan. Jadi sesuai dengan kualitas yang kita bayar, Mas. Ya, di dalam elektrostimator itu ada frekuensi, ya ada frekuensi, kemudian ada gelombang. Tidak semata-mata arus listrik biasa yang dikecilkan kemudian terapi tidak. Jadi itu semua juga ada ada ukurannya, semuanya juga ada sertifikasinya, penelitiannya secara ilmiah ya kan, tidak seperti sekarang ini ya di tempat kita di Indonesia itu menemukan cara listrik sudah bikin pelatihan sehari listrik. Nah, menemukan alat listrik apa sudah menjadikan membuat pelatihan totok petir atau bioelektrik atau apa bioelek bioelektronik seperti itu ya. Nah kan itu belum dilakukan penelitian, belum ada uji klinisnya, belum ada ya penelitiannya lah ya, sehingga patut dipertanyakan. Sekarang bisa untuk mengobati nyeri-nyeri, apakah ada efek sampingnya, apakah ada efek kedepannya kan kita tidak tahu, baru bisa tahu, baru dapat ilmu, bisa menyalurkan listrik, kemudian dipraktekkan ataupun dibikin pelatihannya kan berbahaya. Sedangkan elektrostimulator yang dijual, ya kan, khususnya merek Huato dan beberapa merek yang lain itu sudah ditemukan dari tahun 1930 1940 ya, itu masa penjajahan, masa perang di negara kita ya. Mereka di Cina sudah menemukan itu, tentu dengan sejarah yang panjang, ilmunya tetap berkualitas karena hasilnya itu alatnya yang diproduksi ya tentunya. Suaranya nggak ada, Sensei. Gimana? Halo?
Lanjut Sensei, jelas. Jadi alat-alat yang sudah diproduksi di Cina itu tersertifikasi dan sudah diujikan ke tentunya ya melalui uji klinis di beberapa puluh atau beberapa ratus rumah sakit di sana. Jadi tidak bisa kita samakan dengan Pak, apakah sama dengan jari petir? Pak, apakah sama dengan bioelektrik? Nah, umpama begitu ya tentu tidak sama. Saya juga nggak tahu itu menemukannya bagaimana kan. Nah, meskipun diambil-ambili dengan apa namanya dengan promo-promo EO-nya atau promo-promo trainernya, nah, ada nggak buktinya sertifikasinya? Ada nggak bukti uji klinisnya? Kan pasti nggak punya. Makanya ada beberapa teman-teman ya pengalaman setelah melakukan pengobatan menggunakan teknik bioelektrik. Nah, itu badannya tambah drop, tambah capek, lemes, bahkan bed rest. Jadi hanya hampir sebulan itu hanya tiduran di apa namanya di tempat tidur, berdiri aja tidak kuat. Padahal itu praktisi, padahal itu terapis, padahal itu pengobat. Nah, kok bisa sampai seperti itu? Nah, kita tidak tahu. Di lapangan ternyata seperti itu dan sekarang terbukti. Sekarang sudah banyak ditinggalkan. Nah, sekarang sudah banyak ditinggalkan, tapi malah rupo ada yang menggunakan totok petir, ada yang menggunakan jari halilintar. Nah, itu kan padahal sama saja, maksudnya seperti itu. Padahal ya pada baik itu, pada baik. Karena itu tadi tidak berbasis penelitian. Sama nggak Sensei dengan pen akupuntur Sensei? Oh, kalau pen akupuntur berbasis apa namanya Pak pen akupuntur yang mana dulu? Yang jelas kalau ilmunya pen akupuntur itu berbasis riset dan berbasis penelitian. Nah, insya Allah ya lebih bagus lah, lebih baik daripada alat-alat atau yang dijual atau yang dipakai praktisi-praktisi trainer-trainer di Indonesia itu menemukan ini menemukan itu. Nah, saya tidak tahu. Tapi kalau pen akupuntur pen meridian yang saya jual sih apa namanya berbasis sertifikasi ataupun penelitian. Begitu ya Pak ya. Siap, siap. Uh, elektrik akupuntur dengan pen akupuntur tadi berarti hampir ada kesamaan Sensei ya? Ya, hampir ada kesamaan Bapak. Terima kasih. Ada yang tanya ini, bagaimana untuk terapi guasa magnetoterapi itu gimana sih saya? Ya, kalau itu tak ada sentuhan listriknya, jadi benar-benar magnet yang dibuat yang diproduksi untuk alat guasa Pak. Dan tentu ilmu terapi magnet itu ada ilmunya sendiri dan insya Allah apa efektif untuk pengobatan ya. Jadi ada itu di apa di luar itu komunitas kesehatan magnet. Nah, jadi eh, siapa itu namanya saya dilupakan ya itu berhasil mengobati istrinya yang sakit kanker atau tumor dengan cuman hanya mengandalkan magnet. Nah, karena apa? Magnet itu dengan sendirinya akan memperlancar peredaran darah, memperlancar meridian. Nah, jadi ya secara kebetulan ya, Tuhan itu ridho, Tuhan itu menghendaki, Tuhan itu Allah itu mengkodar sehingga sembuh. Kira-kira seperti itu. Dan banyak itu bikin akun apa bikin akun di YouTube dengan nama saya lupa ya kesehatan magnet atau apa itu atau terapi magnet kira-kira seperti itu. Nah, oke kita akan pindah ke titik akupunturnya ya. Titik akupunturnya itu seperti ini ya kira-kira seperti itu. Kita bentar lagi kita akan keluar dan silakan nanti masuk lagi ke link yang sudah disiapkan.
Penting untuk merangkul pola pikir ilmu saraf saat menemukan dan menusuk titik akupuntur neuropunktur. Beberapa titik ini berada di dekat atau langsung di bawah titik akupuntur TCM tradisional. Namun Anda harus belajar menyesuaikan pola pikir neurofisiologi atau Anda akan benar-benar kehilangan konsep tersebut dan kesulitan mencapai hasil yang optimal. Bismillah, kita lanjut lagi. Oke, kita menginjak. Nah, tadi bacaan yang banyak itu baca sendiri ya. Bisa paham ya, alhamdulillah. Tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting intinya di sini ya. Intinya di titik-titik neuropunkturnya. Jadi kalau bahasa itu memang mungkin sudah sewajarnya kalau kita tidak bisa memahami karena kan kita sudah tua ya kan, sudah berumur, sudah tidak muda lagi atau mahasiswa untuk mempelajari anatomi dengan nama-nama yang eh, tidak pernah kita dengarkan, tentunya akan sedikit mengalami kesulitan ya. Jadi silakan dibaca sendiri saja. Kita menginjak ke titik utama ya, titik akupuntur neuropuntur titik utamanya ya, eh, yaitu aurikular yang lebih besar atau titik akupuntur saraf yang ada di bawah telinga. Oke, seperti ini titiknya. Kenapa diberi di situ? Oke, titik yang klasik akupuntur yang terdekat dengan titik tersebut adalah sekitar 0,5 eh, sekitar 0,5 lebih rendah dari Sancio ya, tentu Sanca itu yang di apa yang diterapi titiknya Sancio itu ya, cuman kalau lebih rendah dari setengah sentimeteran kurang lebih enggak apa-apa karena ada getaran listriknya yang menyebar ya, begitu cara kerjanya. Saraf cabangnya adalah saraf auricularis yang lebih besar, terletak di batas posterior mandibula ascendens. Segmen tulang belakangnya yang diinervasi yang berhubungan ya, cervical 1, cervical 2, cervical 3, dan cervical 4. Area dari pengaruh titik ini yaitu adalah telinga, mata, leher, posterior, lateral, tenggorokan, gangguan sendi temporomandibular, mata, saraf wajah, cabang aurikular vagus. Nah, itu ya. Jadi keluhan-keluhan mata, keluhan-keluhan wajah bisa diterapi dengan alat Tusen ya, dengan alat Tusen. Kita ini sudah memegang alat stimulatornya, kita pakai sarung tangan listriknya, kemudian cuma dipegang begini ya. Kemudian dilakukan titik buka tutup saja, itu sudah jeng 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 jeng. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi apa namanya? Getaran ya, getaran elektromagnetnya itu menyebar ya. Itu menstimulasi daripada saraf-saraf itu tadi, ada saraf auricularis, eh, kemudian saraf wajah, saraf vagus, saraf apa yang berhubungan dengan itu, berhubungan dengan telinga, mata, leher itu terangsang semua, terstimulasi semua. Relatif kondisi atau apa apa ya namanya ya, kalau di Tucson itu penyakitnya atau keluhannya ya, kelemahan saraf tersebut, segala kondisi di dalam segala kondisi tulang, leher, tinnitus, patologi telinga, migrain, gangguan sendiri
gangguan sendi temporomandibular, neuralgia trigeminal. Nah, itu nggih neuralgia trigeminal. Ini relatif kondisi itu ya penyakitnya ya yang sesuai dengan kondisi penyakit seperti adalah defisit saraf, tinnitus, patologi telinga, migrain, gangguan sendi sendi temporomandibular, neuralgia trigeminal, parestesia ekstremitas atas, sakit kepala. Nah, itu bisa diterapi di situ, cukup di situ ya. Nah, ini ada saraf, ya yang dari leher. Ini ada beberapa saraf yang dari leher ya, dari cervical leher itu cervical ya, cervical 1 2 3 4 ke arah telinga, wajah, mulut. Selanjutnya adalah infraorbital, titik akupunktur sarafnya saraf infraorbital atau ST2 Cisu. Kalau di dalam TCM namanya tepatnya atau yang terdekat adalah ST2. Saraf cabangnya adalah saraf infraorbital dan cabang kecil dari saraf wajah terletak di foramen infraorbital. Nah, ini agak sedikit memang membuat puyeng ya karena bahasanya sendiri bahasa yang kelas berat. Nah, ini bahasanya bahasa orang-orang pinter ya. Jadi bahasa dokter itu ya kalau dulu ya zaman saya jadi dokter jadi dokter itu pasti pinter-pinter ya kan seperti itu hafal tahu kan gitu ya. Kalau sekarang bisa jadi dokter tidak pinter juga bisa. Nah, yang penting punya duit ya kan. Biar kuliah 7 tahun ya tidak masalah, 8 tahun ya tidak masalah. Enggak. Kira-kira seperti itu. Yang lain 4 tahun, 5 tahun kuliah selesai. Ini ada yang 7 tahun tidak selesai, 8 tahun tidak selesai. Tidak selesai. Yang penting bisa bayar aja. Kira seperti itu. Ya, jadi wajar ya. Jadi jenengan juga nggak sangongso ya kan, nggak sang apa namanya. Yang penting intinya saja. Jadi saya memberi kisi-kisi yang penting intinya. Ya. Segmen tulang belakang yang diinervasi adalah cabang distal nervus maxilla, nervus facialis, dan cabang ketiga nervus trigeminus. Area dari pengaruhnya adalah nyeri punggung, infraorbital, kelumpuhan kelopak mata bawah, maksila, saraf trigeminal, nyeri wajah di mana saja di area mulai dari kelopak mata bawah sepanjang hidung hingga bibir atas mulut. Relatif kondisi yang bisa diobati adalah palpasi, kelumpuhan wajah, sakit mata, sakit kepala, migrain, sakit mulut, sakit kondisi sinus, sakit sinus ya maksudnya, kondisi gangguan sendi temporomandibular, neuralgia trigeminal, dan stroke. Stroke itu juga kadang kan stroke itu begini ya, itu bisa dilakukan terapi ya. Kalau yang mulutnya itu mencong ya kan, mencos, nanti terapi kanan kirinya, bagaimana penampakannya? Nah, ini ya titiknya, titik akupunkturnya, sarafnya. Nah, ini ada gambar yang mempermudah visualisasi kita dalam memahami ya. Ada banyak saraf yang di situ sehingga berhubungan dengan mata, hidung, ya, begitu kira-kira. Selanjutnya titik akupunktur saraf supraorbital. TCM klasiknya adalah sedikit lebih rendah dari titik akupunktur TCM apa namanya yang bernama Yuyao di foramen supraorbital, formasi saraf supraorbital. Titik akupunktur istimewa ya. Nah, bernama Yuyao di foramen supraorbital, formasi saraf supraorbital. Saraf cabangnya saraf supraorbital. Segmen tulang belakang yang diinervasi adalah pembagian pertama nervus trigeminus, nervus ophthalmica, kemudian selanjutnya bercabang menjadi nervus frontalis dan selanjutnya menjadi nervus supraorbital saraf. Area yang dipengaruhi adalah punggung, supraorbital, mata, kepala, dan wajah. Relatif kondisi yang berhubungan adalah palpasi, kelopak mata superior terkulai, sakit kepala, migrain, gangguan penglihatan, nyeri di mana saja dan dari kelopak mata atas ke dahi dan kulit kepala mencapai sejauh jahitan lambdoidal. Bagaimana titiknya? Nah, ini titiknya ya. Nah, ini titiknya. Visualisasi sarafnya adalah sampai ke atas. Nah, itu sebenarnya di Pakuo ya, di
ciri khas daripada apa namanya tusen pengobatan mata di Pako itu juga sudah diterapi itu ya, diterapi. Tapi ada kalanya ya kan, ada kalanya namanya metode kan, ada banyak jalan menuju rumah ya tentu boleh ditusen air paku, pipaku atau apa, tapi boleh menggunakan rangsangan stimulator hanya ambil satu titik itu saja juga boleh silakan atau semua 8 formasi dikasih rangsangan stimulator juga boleh tidak apa-apa. Titik akupunktur saraf wajah. Nah, titik akupunktur saraf wajah. Nah, ini saraf wajah. TCM klasiknya adalah ini banyak titik itu. Boleh SI 19, GB2 atau Sancho 21. Ya, berarti dengan hanya di titik situ saja, nah itu bisa apa, merangsang daripada Sancho 21, GB2 atau SI 19. Saraf cabangnya adalah saraf trigeminal, saraf wajah. Area pengaruhnya adalah seluruh isi wajah. Jadi relatif kondisi yang berhubungan adalah trigeminal neuralgia, gangguan sendi, temporomandibular, sakit kepala, migrain, tinnitus, sakit telinga, kelemahan wajah, stroke, dan patologi mata. Nah, titiknya seperti ini, ya kan? Jadi kalau dikembalikan sama yang tadi ya, itu sudah sesuai dengan ilmu tusen itu sendiri ya, sesuai dengan ilmu tusen itu sendiri. Pertama ini ya kan, pertama ini ya tadi. Nah, kedua ini ya, ini kan sudah dapat 2 formasi sendiri ya, itu belum lengkap kalau tidak 8 formasi, kira-kira seperti itu. Nah, itu sudah dapat semuanya kalau kita gunakan teknik tusen klasik ya. Tapi kalau mau menggunakan stimulator boleh. Nah, coba aja jangan praktekkan nanti kalau yang sudah memiliki alatnya, sudah dapat ya kan, sudah beli, sudah dapat, kemudian ada rezeki atau sudah punya, ya ini kan semua beberapa sudah praktisi ya, ada yang memiliki simulator, coba dipraktekkan nanti bagaimana efektivitasnya, bagaimana rangsangannya, kan? Nah itu di area-area wajah seperti itu tadi ya, wajah, mata, telinga ya, itu ketika pengalaman pribadi saya ya, ketika saya luar kota, ya kan luar kota itu kan kena angin tuh sepeda motoran ya, perjalanan 5 jam, 6 jam, 7 jam itu, nah itu begitu wajahnya sudah kayak nggak enak ya rasanya langsung saya kasih aliran stimulator tadi, elektrostimulator, ya kasih tereng 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 tereng, ya, tereng 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 tereng, untuk titik sini tidak apa-apa. Dari sini nah itu juga rasanya sudah enak dengan sendirinya. Sini mata itu sudah kayak kebukan, kayak seperti kena angin kan, bergerak-gerak langsung di stroming. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Saya waktu itu gunakan pen Meridian. Ya, alhamdulillah ya, lama tidak sampai seperti yang tidak dikendaki, tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak dikendaki ya kan. Ya, namanya kita kan tidak tahu ya. Nah, jadi begitulah kira-kira manfaatnya ya ketika memiliki mempunyai ilmu pengobatan. Paling tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga, dan selanjutnya ke orang lain. Oke, titik akupunktur saraf oksipital yang oksipital besar ya. Kalau TCM klasiknya adalah BL10 atau 0,5 sampai 1 di lateral ketonjolan oksipital eksternal palpasi yang hati-hati akan menyebabkan lokasinya. Segmen tulang belakang yang diinervasi cervical 2. Berarti ada saraf cervical 2 yang mengarah ke, nah ini ke gambar nanti ini ya. Daerahnya adalah area yang dipengaruhi adalah daerah occipital, otot cervix posterior, posterior trapesium bahu. Dulu ketika saya belajar dry cupping, ya, dry cupping itu kan ilmu medis barat ya, ilmu medis barat, ilmu TCM tapi TCM klasik. Jadi ngekopnya di titik-titik meridian saja, tapi begitu dikembangkan oleh barat itu ya harus belajar ini trapesium itu yang mana, bagaimana. Nah, sedangkan otot itu kan berlapis-lapis, ada layar-layar, ada layar ke 1, kedua, ketiga. Nah, itu.
Jadi dulu saya ya sedikit hafal ya 8 tahun atau ya 8 tahun kurang lebih ya yang lalu pada saat itu saya kan memang ikut belajar kelas online dry dari Eropa ya. Dari 8 bulan saya belajar. Nah, paling enggak ya harus tahu karena kalau enggak tahu ya pas ngisi apa? Pas ngisi ujian nggak bisa ya kan nggak bisa. Waduh, iya gitu, mosok kan gitu. Kemudian relatif kondisi yang diobati adalah migrain, sakit kepala, kondisi terapes, eh, kondisi serviks, kondisi bahu, depresi. Mana titiknya? Oh, di sini ya. Nah, ini kondisi terapes itu ya semacam kayak frozen shoulder itu ya. Nah, ini titiknya ya hampir mirip sama BL10 ya. Dengan sudah hafal titik akupuntur ya. Ya paling tidak eh, bergeser 0,5 atau 0,5 cm ya atau 1 cm bahkan itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau jenengan langsung di BL10-nya ya boleh-boleh saja, tidak apa. Karena rangsangannya itu aliran umpama di sini ya. Ini jenengan lihat kursor, saya tempel di sini. Nah, itu alirannya langsung ke sini. Langsung merangsang saraf ini. Saraf yang bergambar kuning. Sama saja ya. Sama saja. Jadi tidak eh, tidak mengutamakan ketepatan ya, tidak mengutamakan ketepatan daripada titik. Oke, titik akupunktur occipital bawah. Titik klasiknya adalah dekat dengan titik GB20 atau Feng Chi. Feng Che. Segmen tulang yang diinervasi sama masih cervical 2. Area pengaruhnya berkomunikasi dengan saraf aurikular yang lebih besar. Nah, saraf aurikular yang lebih besar. Relatif kondisi yang bisa diobati adalah migrain, sakit kepala, kondisi trapes, kondisi cervix, kondisi bahu, dan depresi. Ya, ini sedikit lebih luar ya. Sedikit lebih luar. Dan gerbang angin ini kalau apa namanya dikenalnya ya. Ini kan sama ini ya. Saraf ini yang paling bawah ini dari cervical 2 ya. Dari cervical 2 ini langsung arahnya ke kepala bagian belakang. Ketika kita ada nyeri di kepala bagian belakang, buat ini sudah insya Allah dengan menggunakan stimulator elektromagnetik itu uh, insya Allah langsung rilis, insya Allah seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kembali lagi tetap ditegakkan diagnosa. Kemudian titik akupunktur aksesori tulang belakang. Kelasnya adalah GB21 posterior dan inferior dari GB21. Segmen tulang belakangnya adalah saraf kranial 11, saraf aksesoris tulang belakang memberikan persarafan motorik dan sistem saraf pusat kedua otot leher, otot sternocleidomastoid. Nah, itu yang leher depan ya. Nah, leher depan dan otot trapesius. Ini apa? Pundak bahu. Kondisi yang diobati adalah nyeri bahu, nyeri cervix. Nyeri cervix itu berarti nyeri leher ya, nyeri leher. Kita kecemasan. Jadi kalau orang kecemas Kok itu cervix itu salah tulisannya. Cervix ini ya cervix rahim, cervical, nyari cervical, baru ya, salah betul. ini. Ya, cervical maksudnya seperti itu. Ya, titiknya seperti ini. Kalau apa? Ya itu ya. Jadi leher, bahu, itu kena semua. Nah, sini. Nah, ini kalau dipasang apa? Kalau dipasang elektrostimulator yang modal elektroda itu bisa bergerak gini, beret beret, nah, kira-kira seperti itu. Nah,
Akhirnya apa? Akhirnya baunya rilis, enteng. Kemudian otot tulang ataupun otot-otot yang ada di leher itu begitu diginikan, krek, krek, udah otomatis dengan sendirinya. Biasanya seperti itu karena apa? Karena tidak ada yang kaku, karena tidak ada sumbatan darah sehingga lancar semua. Begitu diginikan saja udah krek, udah krek. Nah, gitu. Terus badannya enteng, baunya enteng maksudnya. Selanjutnya adalah titik akupuntur saraf antebrachial lateral. Ini ya yang tadi sudah diceritakan. Jadi TCM klasiknya adalah bukan tadi li 4 ini li 11 ya. Uce. Segmen tulang yang tulang belakang yang diinovasi adalah cervical 5, cervical 6 serta 7. Area dari pengaruh adalah siku, wajah, tulang belakang, leher, lengan, bawah, tangan dan bahu ya. Relatif kondisi yang diobati adalah epikondilitis lateral, parestesia, radikulopati, sakit kepala, nyeri servikal. Nah, nyeri servikal ya. Nah, ini titiknya ya. Berarti apa kalau kita yang stroke, yang punya gangguan ekstremitas atas itu tadi ya, yang sebelumnya tadi yang bahu tadi ya, bahu. Kemudian titik ini ya, titik ini diterapi ya menggunakan alat Tusen, rotasi, ketuk tekan, buka tutup, rotasi, ketuk tekan, rotasi, ketuk tekan, buka tutup, ketuk tekan, rotasi itu boleh. Itu sudah merangsang semua saraf-saraf yang ada di area bahu dan lengan sehingga semoga ya bisa mempermudah bukan mempermudah ya, mengobati sehingga bisa mengobati pasiennya bisa menggerakkan tangannya lagi, bisa mengangkat tangan lagi kan kira-kira seperti itu. Lanjut, titik akupunktur radial dalam. TCM klasiknya adalah distal lebih rendah dari li 10. Segmen tulang belakang yang diinervasi cervical 5, 6, 7, 8 serta torakal 1. Posterior plexus brachialis. Area dari pengaruhnya adalah lengan bawah, tangan, ibu, jari telunjuk, jari tengah, bicep, bahu, scalenus, sisi wajah yang sama, telinga, mata, tulang belakang, leher. Relatif kondisi relatif ya, epikondilitis lateral, kondisi cervical ya, maksudnya ya, pokoknya yang berhubungan dengan leher lah ya, entah kaku, entah nyeri, entah nyeri bahu dan kondisi bahu beku atau frozen shoulder, sindrom fibromyalgia jika aktif, jarum untuk sindrom nyeri apapun, parestesia, sakit kepala. Nah, itu gimana atau titiknya? Nah, itu li 10. Nah, itu kan pengaruh ke jempol. Ketika di video kemarin ya, ketika dilakukan rotasi di lengan titik ini ya, itu kan jalan itu alamnya. Terus itu kan jempolnya gerak-gerak sendiri. Nah, jadi merangsang sistem sarafnya ya. Ini kan terus ini di area jari-jari itu khususnya jempol ya. Nah, itu bergerak karena memang distimulasi dirangsang sarafnya. Nah, tentu bagi peserta kemarin yang fokus ke stroke-stroke ya, dilakukan di titik itu saja yang kita pelajari saat ini, insya Allah bisa membantu ya, mengobati pasien stroke. Selain setelah dilakukan terapi di kepala. Nah, ini titik li 4 Heku yang tadi dibicarakan. Titik radial superficial. Dalam TCM-nya adalah li 4 atau Heku. Segmen tulang belakang yang diinervasi adalah maksudnya saraf-sarafnya itu ya, saraf yang dari cervical 3, cervical 4, cervical 5, 6, 7 dan 8. Ceritanya itu begitu. Jadi di lengan itu kan mengalir
bukan mengalir ya, ada saraf yang dari leher semua. Jadi ekstremitas tangan, ekstremitas atas itu hampir terminalnya di leher ya, leher semua. Area dari pengaruh tangan, lengan bawah, siku, bahu, tulang belakang, leher, wajah, dada, perut, hipotalamus, dan lain-lain. Nyeri di mana saja, terutama di wajah, leher, tenggorokan, patologi servikal, patologi leher yang berasal dari servikal 3 sampai servikal 8. Patologi itu apa ya? Keluhan ya, penyakit atau keluhan seperti kaku, lemes, atau nyeri yang ada di servikal 3 sampai servikal 8. Maksudnya nyeri di area leher. Intinya adalah, nah ini ya, jaringan sarafnya seperti yang ada di gambar. Jadi ketika saraf ini, saraf apa tadi, radial superficial itu disentuh dengan aliran listrik, nah itu jari-jari kita ya terangsang ya, terangsang. Jari-jarinya seperti bergerak-gerak ya, terutama yang jempol itu aktif langsung. Oke, sebelum dilanjutkan, barangkali kok jenuh, ya, ada yang mau bertanya silakan kita buka sambil saya istirahat atau minum ya. Silakan, monggo, barangkali ada yang tanya. Ya, Sensei. Oh ya. Ya, gantian ya. Ya, siapa dulu monggo? Monggo Pak, duluan Pak. Saya. Oke. Ini pertanyaan sekaligus saran aja, Sensei. Ya. Bukunya ini nanti di-share di grup enggak ini? Kalau di-share di grup mau saya cetak gitu. Oh Saya iya, baca gitu agak susah. ya, Makasih, bisa Pak, Sensei. bisa, tidak usah khawatir Oh Pak. ya, makasih. Lanjut. Ya, makasih Sensei. Ya. Sensei dalam gambar tadi disebutkan ya titik-titik itu hanya titik sebelah kiri atau sebelah kanan aja, ya ta? Apa yang diterapi itu dalam berpasangan atau sebelah kiri dengan sebelah kanan atau sebelah kiri karena pengaruhnya di stroke, dia mengalami stroke sebelah kanan sehingga yang diterapi sebelah kiri atau stroke sebelah kiri yang diterapi sebelah kanan gitu. Gimana ini? Ya, ini Pak, kita melakukan terapi pada keluhan terlebih dahulu ya. Keluhan itu apa? Sarafnya yang terganggu di kanan ya, yang di kanan dulu diselesaikan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan apabila dilakukan bilateral sebelah kirinya juga diterapi juga akan lebih bagus. Kira-kira seperti itu. Lebih bagusnya bagaimana ya? Tentu bisa lebih sehat. Kadang-kadang kan yang yang stroke tangan kanan ya. Nah, tangan kanan. Sehingga tidak bisa beraktivitas tangan kanan. Nah, artinya aktivitasnya kan tangan kiri. Nah, ini kan tangannya juga stres atau pegel atau apa. Nah, jadi di terapi kedua-duanya juga boleh. Itu ya, Pak ya. Oke. Terus terapi yang dilakukan tadi terapi apa, Sensei? Kelihatan kok yang dibahas bukan ke tuinanya ya? Ya, Bukan ke sudutnya. terapinya pakai tuina, Pak. Mama ini ya, ini Ibu ya. Nah, Mama Oh Ibu. gitu. Siap. Ya, kita rotasi dulu. Nah, kemudian kalau ini kan sempit ya, jadi tidak bisa naik turun. Nah, terus ketuk tekan, ketuk tekan. Nah, setelah ketuk tekan buka tutup, baru ketuk tekan, terus rotasi ya. Atau rotasi terus dirotasi saja, kemudian langsung buka tutup itu juga boleh. Ini juga akan sudah terasa, apalagi ada sentuhan teknologi elektromagnetiknya. Jadi sudah kadang sudah bisa teriak-teriak kalau memang sakit. Kalau sehat teriak-teriak. Jadi kalau sakit tidak begitu teriak-teriak karena dirangsang. Jadi kan kalau sehat itu sarafnya masih sehat, begitu kena strom dreng itu kaget. Tapi kalau yang stroke itu tidak kaget. Nah, akhirnya apa? Ya dinaikkan sedikit frekuensinya atau hertznya atau apanya, kira-kira seperti itu. Oke. Makasih Sensei. Ya.
izin bertanya sih. Iya Pak Eri. Ya itu Ya, elektronya itu bagaimana pemasangannya sih? Kok bisa mengalir apakah ke pasiennya atau kemana? Kalau jarum kan aku putar ke pasiennya ya ke jarumnya yang ditusuk. Ya, Kalau ini gimana ya? Mohon penjelasannya sih. Terima ya, kasih. iya, iya. Nah, itu ada kabel-kabelnya ya Pak. Nanti pas praktek kita terangkan detail ya Pak ya. Ini kita menuliskan titik-titik sarafnya terlebih dahulu. Itu ya Pak. Baik, Sinse. Ya. Jadi mohon Sinse, bersabar. ya, maaf Sinse mau tanya nih. Iya, ya. Ya, ini teman saya itu yang kemarin saya coba terapi itu tangannya kanan sudah kaku, ya, sudah istilahnya udah nutup gini ngunci, ya gitu. Iya. Kiri juga begitu. Nah, sampai kakinya juga untuk diangkat juga susah. Walaupun dia bisa berdiri, tapi jalannya ini kayak geser itu. Nah, itu kalau gitu titik mana yang kira-kira cocok ya di terapi itu? Ya, nanti Pak, ini kan baru daerah tangan saja. Nanti semuanya dapat itu Pak. Oke, makasih sih. Ya, ya. Tanya lagi Sinse. Ya, silakan. Lamanya waktu terapi itu kira-kira berapa lama untuk masing-masing titik itu? Yang menurut SOP yang berjalan. Jadi gini Pak, kalau untuk area tangan itu kan area yang sempit, tidak seperti pinggang ataupun punggung. Jadi tidak sesuai SOP pun boleh bisa. Jadi umpama rotasi sama buka tutup atau buka tutup langsung juga bisa, tidak apa-apa. Karena fokusnya itu kan untuk menstimulasi saraf-saraf yang ada di jalur yang dilewati itu tadi Pak, seperti yang sudah diterangkan tadi. Sehingga begitu terstimulasi ya kan, sehingga aktif lagi, kemudian bisa bergerak, bisa bisa beraktivitas. Intinya kan seperti itu. Ya, karena buka tutup ya dibuka tutup cuma 10 kali, ditusuk 10 kali sambil direlasi dulu, kemudian ditusuk 10 kali itu sudah terasa. Atau bahkan baru ditempel saja sudah terasa. Itu ya Pak ya. Makasih Sinse. Ya, ya. Sinse saya pernah beli Meridian Massage Pen merek Sindeveng, bagus tidak ya? Ya, saya tidak tahu ya. Tentunya bagus mungkin, cuman kan alat itu seperti banyak alat yang dibajak ya, sehingga dari dulu keluar pertama harganya 500, sampai sekarang harganya itu kayaknya hancur. Ada yang cuma 35, 50 ribu. Eh, Kalau yang standarnya itu kalau turun itu ya paling di antara 150-an. Ya. Cuman saya tidak tahu kok bisa perang harga ataupun murah-murahan. Cuman ya itu saya pernah beli ya, prakteknya juga eh, mudah mati. Yang murah itu mudah mati. Selanjutnya jari manis kaku untuk diluruskan. Jari manis kaku untuk diluruskan susah, tetapi titik terapinya sebelah mana? Jenengan pegang pakai apa namanya, eh, jari-jarinya itu jenengan sentuh-sentuh ini ya Pak ya. Nah, jari manis itu mana sih? Ini nih jari manis yang buat cincin ya, atau eh, jenengan apa namanya mau pakai tusen ya, ya naik turun saja Pak, naik turun gitu. Ada yang mau bertanya lagi tidak? Satu lagi Sinse. Ya silakan Pak. Berarti kalau menggunakan elektroakupuntur ini bisa istilahnya mempersingkat waktu ya Sinse?
Boleh dibilang atau seperti seperti itu, apa? Pak. Ya, karena memang cepat cepat terasa dekinya itu tadi susun gandinya itu lebih cepat terasa. Misalnya untuk titik belakang Sensei yang kemarin itu Sensei berarti tidak perlu SOP yang apa yang tidak menggunakan listrik ya Sensei. Cukup langsung titik pusatnya di apa ditekan buka tutup saja atau seperti atau tetap prosedur di seperti apa ya Sensei, mohon Ya, penjelasan. kalau ini kalau pakai elektromagnetik itu sudah tidak ini apa namanya sudah tidak menggunakan teknik apa SOP ya kan. Jadi seandainya Bapak melakukan terapi sesuai SOP dulu pakai susun plastik ya. Setelah itu buka tutupnya yang 25 titik itu baru menggunakan elektrostimulasi elektromagnetik boleh ya kan atau langsung ke elektromagnetik semua sempurna juga lebih baik Pak, lebih baik. Ya, apakah aman memakai EA untuk pasien yang memiliki jantung koroner? Aman Pak, kecuali yang sudah pasang ring. Kalau sudah pasang ring itu menjadi kontraindikasi daripada terapi elektroakupoin atau elektroakupunktur atau elektromagnetik. Mohon izin lagi bertanya alat tersebut harganya 100 ribuan kalau hanya denyutan listrik saja. Ya, sebenarnya ibu kan yang sudah beli ya, sudah dipakai apa belum? Soalnya saya nggak pakai, jadi saya nggak tahu baik atau tidak baik atau bagaimana. Yang jelas selama masih ada aliran listriknya, ya tentu bagus, tentu bisa digunakan untuk terapi gitu saja. Praktekkan saja Bu. Pak Alif, untuk gelombang elektronya pakai frekuensi berapa hertz? Nah, jadi kalau kita bicara gelombang atau frekuensi, ya kan? Kalau untuk tonifikasi, untuk tonifikasi itu adalah kurang lebih 10 atau sampai 15 ya, antara 10 atau 15 atau 20 ya di bawah itulah ya. Nah, jadi kalau dinaikkan tinggi sampai 50 sampai 100 itu adalah ini apa untuk sedasi untuk sedasi. Assalamualaikum, Sinsa. Ya, waalaikumsalam. Ya, melanjutkan pertanyaan saya tadi. Ini kan apa namanya meridian message pen ini itu justru saya khawatir itu nggak ada pengatur untuk hertznya. Dia hanya power level indikatornya Sinsa. Jadi dia dari 1 sampai 9 gitu. Nah itu bahaya nggak gitu. Jadi saya masih ragu-ragu sih menggunakannya. Oh gitu. Kalau bahayanya tidak Ibu, karena kan arus lemah. Cuman elektrostimulator yang saya maksud ini tidak hanya sekedar hanya listrik saja. Jadi ada gelombangnya, ada frekuensinya, ada elektromagnetiknya. Jadi banyak lah dan banyak faktor. Makanya yang saya jual pun saya pakai dan beberapa dipakai alumni-alumni itu bekerja baik kepada pasien-pasiennya. Jadi akhirnya itu saya jual terus. Nah, kalau alat yang lain atau dijual apa namanya yang dijual orang lain ya saya nggak tahu.
Ayo, Bismillah, kita ulang lagi ya. Kita eh, ulangi lagi. Sampai di mana tadi? Oke. Alatnya Bupati tadi. Oh iya, ya orangnya masih belum masuk. Jadi kalau alat-alat yang tanyakan yang beli ke orang lain ya tentunya saya tidak bisa dia kurang bisa menjelaskan ya karena pertama ya saya tidak memakai jadi saya tidak bisa banyak berkomentar ya. Oke, langsung ada titik akupunktur median dalam atau TCM klasiknya adalah PC6 atau Nekuan. Segmen tulang belakangnya yang diinervasi adalah C6, C7, C8. C itu berarti sertifikal ya. Torakal 1 di yang berhubungan dengan saraf itu ya, saraf yang ada di sertifikal 6, 7, 8 serta torakal 1. Area yang dipengaruhi adalah terowongan karpal. Terowongan karpal itu ya ini ya. Nah, dari tangan, pergelangan tangan atau jantung. Kondisi relatif kondisi yang bisa diobati adalah kondisi yang dirawat adalah terowongan karpal, patologi saraf median apapun, kemudian kondisi servikal yang mempengaruhi servikal 6, torakal 1, atau hipertensi ya, hipertensi kaku-kaku ya itu bisa diterapi di titik ini ya, titik ini. Nah, titik kalau TCM-nya namanya PC6 atau Nikuan. Nah, itu sarafnya ya. Jadi saraf yang ada di mana itu? Jempol, jari manis, bagian dalam ya, dalam median dalam ya, tengah dalam ya. Nah, itu sampai jari manis. Itu ya Pak, tadi Pak Amin ya. Coba aja disetrum di situ ya. Atau ditambahi di sini Pak. Atau ditambah di sini Pak. Wah ini insya Allah efektif Pak. Ya kira-kira seperti itu ya Pak Amin ya. Dari manisnya kenapa Pak Amin? Klien nggak bisa atau kaku nggak bisa diluruskan. Oh gitu. Nah, selanjutnya adalah titik akupunktur saraf ulnar. Di TCM klasiknya dikenal dengan dikenal ada segmen HT itu heart ya atau jantung, HT7 dan HT5, segmen dan dongli ya. Segmen tulang belakang yang diinervasi servikal 7, servikal 8, korda medial dari plexus brachialis. Area dari pengaruh area dipengaruhi ya pergelangan tangan, jari, lengan, dada, otot, jantung, sistem pengaktifan retikuler otak. Yang tadi Pak Rahmat ya selalu tanya itu Pak Rahmat jantung koroner ya. Ambil aja di titik ini Pak biar dadanya juga nyerinya hilang, lega, plong. Kondisi relatif kondisi yang diobati adalah kondisi terkait saraf, insomnia, ketidakstabilan emosi, kecemasan, nyeri servikal, nyeri leher dan bahu, nyeri punggung bagian atas, kelemahan sisi yang sama. Selain terapi sentau, kemudian diterapi sentopaden ya, kemudian diterapi apa ini nekuannya ya PC6-nya nekuannya ya diterapi pakai buka tutup tapi menggunakan stimulasi elektromagnetik. Gimana itu? Nah, ini ya.
sarafnya, jalur sarafnya seperti ini. Jadi kalau belajar anatomi, ya kan, belajar anatomi, kalau saluran darah itu dikasih warna merah. Kemudian kalau apa itu kekebalan tubuh itu apa itu warnanya hijau, tuh ya. Kalau saraf itu warnanya kuning, nah itu ada ilmunya. Baca saraf ya. Selanjutnya adalah, Ini saya boleh tanya? ya silakan. Ini contoh ini ya, yang boleh dinaikkan ke atas lagi Sensei. Ini lagi Sensei. Naik lagi. Ah, Giku. bukan, turun. Yang teks. Ah, Apa Bapak sebut oke, tadi? cukup. Siap. Nggih. Nah, Sensei, ini kan di TCM klasik akupuntur dekatan titik di PC6 atau Niguan. Ya. Ya. Nah, terus ini ada segmen tulang belakang inervasi di cervical 6, cervical 7, cervical 8, torakal 1. Nah, ini ada korelasinya di mana Sensei? Padahal yang kita terapi di PC6-nya. Ya. Apa sarafnya juga masuk ke cervical 6, 7, 8 dan torakal 1? Ya, ini Pak. Ini ya. Ini ada saraf. Ini akhirnya nanti ke belakang ya. Itu sarafnya nyambung ke sini ke cervical 6, 7, 6, 7, 8. cervical 6, 7 dan torakal 1 Pak. Dari sini Pak. Jadi hampir semuanya ya terapi gangguan ekstremitas itu ya selesaikan dulu daerah leher dan bahu. Insya Allah ini sepanjang ke sininya Insya Allah rilis semua Pak. Siap. Oke. Ya Sensei, terima kasih. Paham. Ya. Kalau cari-cari gambar-gambar ya, gambar-gambar tentang saraf, nanti biar jenengan paham. Kalau kalau punya buku anatomi saraf itu, anatomi kedokteran itu buku standarnya itu apa ya, bukunya lupa saya, ada punya saya. Anatomi tulang. Bukan anatomi ya tulang ya saraf. Sobota. Sobota ya, terima kasih Bu. Sobota itu jelas itu, jelas. Nah, ini kan kita kalau belajar kayak gini memang panduannya bukan TCM ya, bukan Meridian, tapi ya Sobota itu tadi ya. Kalau saya dulu kan pecinta buku, jadi saya sudah punya Sobota meskipun bukan dokter. Jadi belinya di mana? Di buku luaran. Di buku luaran itu dapat Sobota murah-murahan ya. Jadi kalau beli yang asli kan mahal tuh, 2,5 juta atau berapa itu, atau 2 jilid kalau tidak salah ya, itu 2,5 juta atau berapa lupa saya di Gramedia ya, atau 3 juta lah lupa. Nah itu beli yang yang loaan yang materinya masih bagus 200, bahkan ditawar 100.000 dikasihkan ya sama penjual bukunya. Nah, itu saya punya ya. Karena kan ya itu tadi ya, waktu belajar dari Kapeng itu patokannya buku Sobota itu. Memang sampai sekarang dan tidak pernah dipegang buku Sobotannya. Mana tadi ya? Ya, selama ini buku anatomi medis yang terbaik ya Sobota ya, meskipun ada buku-buku yang lain ya, tapi yang terbaik terlengkap adalah Sobota. Nah itu nanti gambarnya jalur saraf, jaringan saraf itu jelas sekali ya, dikasih gambar kuning ya. Bahkan kalau mungkin ada beli aplikasinya itu jelas itu sekali dilihat secara 3 dimensi ya. 3 dimensi. Yang Sobota kan juga ada aplikasinya itu. Kalau Bapak Ibu mau beli yang berbayar itu ada 3 dimensinya malahan mungkin seperti itu. Ya apa namanya kalau ya enggak beli enggak apa-apa ya, santai saja. Enggak beli buku itu Sobota ya enggak apa-apa, enggak beli enggak beli aplikasi Sobota enggak apa-apa lah. Dan beli yang intinya di sini saja. Penyakitnya apa, maunya apa, titiknya di sini. Sementara itu dipraktekkan dulu saja. Nah, kalau kedepannya untuk
untuk koleksi ya, untuk koleksi mau dipajang di klinik ya, mau beli enggak apa-apa silakan. Monggo silakan. Selanjutnya adalah pelepasan terowong karpal. Ya ini kan sering itu yang tangannya kaku ya kan, tangannya kaku nyeri ya itu tidak bisa bergerak itu sajalah itu apa namanya seringnya seperti itu ya. TCM klasiknya titik akupuntur TCM klasiknya adalah proksimal ke PC8 atau longgong ya. Area yang dipengaruhi adalah tangan, terowongan karpal, sisi palmar, dan jari-jari. Kondisi yang diobati adalah sindrom terowongan karpal, nyeri tangan, nyeri pergelangan tangan. Nah ini salah satunya ya. Nah tadi nah ini ya terowongan karpal. Langsung sentuh situ saja ya, langsung sentuh situ saja. Nah, kalau logong itu kan gini caranya. Nah, langsung sentuh sini aja. Pakai listrik ya, pakai apa namanya stimulator elektronik. Langsung buka tutup boleh. Ya, langsung buka tutup gini. Ini sudah yang penting entah itu 10 Hz frekuensinya, entah 15 Hz ya. Yang penting pasien itu bisa menahan, tidak apa namanya? Tidak teriak-teriak atau bahkan jerit-jerit, itu tidak boleh ya. Kalau teriak-teriak jerit-jerit, itu namanya malah dilemahkan, malah disedasi. Langsung dikasih 60 Hz, nah itu tidak boleh ya, tidak boleh. Caranya ya diawali dari 10 dulu, seperti itu. Nanti ya diprakteknya ya. Nah itu nah ini materinya masih banyak, santai saja dulu. Nah, akupuntur saraf SP9. Nah, ini sudah mulai apa namanya? Sudah mulai area bawah ya Pak ya. Tadi Pak siapa ya? Pak Heri atau Pak siapa tadi tanya kaki ya. Lah materinya belum sampai ke sana, yang ditanya di kaki. Nanti kan kalau saya jelaskan jadi bingung. Ya. Sekarang ke SP9. Segmen tulang belakang yang diinervasi adalah lumbar 2, lumbar 3, dan lumbar 4. Perpanjangan plexus nervus lumbar femoralis 12. 4 ya. Maksudnya saraf dari torakal 12 ke lumbar 4. Area dari pengaruhnya lutut, kaki, selangkangan, tenggorokan, rongga perut kok tenggorokan. Lutut, kaki, selangkangan, rongga perut, tulang belakang lumbar. Kondisi relatif yang diobati adalah nyeri punggung bawah, parestesia, patologi perut bagian bawah, patologi urogenital, maksudnya penyakit-penyakit perkemihan ya kan. Seperti apa? Seperti yang dijelaskan kemarin lah di Mingmen Pacen. Nah, gitu. Kondisi ginjal, impotensi, nyeri kaki, dan kelemahan. Oke. Di mana titiknya? Ya, ini TSP9 di situ ya, titik SP9. Nah, jadi ada saraf dari lumbar 2, 3, 4 ya, no? Itu yang menjalar di area dalam ya, itu area dalam ya. Dari area dalam yang sampai ke lutut, sampai ke kaki ya kan, sampai ke kaki. Bahkan selangkangan juga, area selangkangan. Artinya apa? Berhubungan dengan ekstremitas atas, tidak bisa bergerak, sakit lutut, apa namanya, selangkangan, kaku. Itu kan kalau selangkangan kaku itu sampai menurunnya fungsi kejantanan seorang pria kan. Makanya selangkangannya itu kaku kan, di situ ada pembuluh darah besar ya, pembuluh darah besar. Nah, jadi tidak lancar mungkin seperti itu ya, sehingga darah yang menuju ke alat vital itu juga tidak lancar. Akhirnya
terjadilah gangguan-gangguan ya seperti perkencingan, perkemihan atau ginjal atau apa lagi tadi kelemahan-kelemahan serta impotensi ya kan. TCM klasik TCM klasik. Titik akupuntur saraf tibia. TCM klasiknya adalah yang dekatan atau yang pas itu ya SP6 atau San Yin Chiao. Segmen tulang belakang yang dinervasi adalah L4, L5, sakrum 1, sakrum 2, dan sakrum 3, cabang saraf skiatik. Area dari pengaruh kaki bagian dalam, telapak kaki, selangkangan, perut, organ reproduksi. Kondisi relatif kondisi, linu panggul, parestesia, plantar fasciitis, patologi perut bagian bawah. Patologi perut bagian bawah itu apa? Ya semacam apa namanya? Nyeri menstruasi ya. Tunggu atau ya misal itu kalau perempuan ya, kalau perempuan. Serta patologi kebidanan dan ginekologi seperti umpama ya haid tidak lancar gitu. Atau ya berhubungan dengan ginekologi kalau perempuan ya, kalau laki-laki andrologi ya, seperti itu kemarin itu disebutkannya di apa form pengisian form pemeriksaan ya. Kalau laki-laki andrologi ya, titiknya adalah seperti ini ya. Lebih tepatnya kalau ini kan tidak ada keterangan berapa tun yang 4 jari dari tumit. Sebenarnya seperti itu. Lalu lebih tepatnya dengan lebih mempelajari lebih dalam titik-titik akupunktur, baik melalui buku ataupun melalui patung akupunktur ya. Yang butuh patung akupunktur bisa hubungi saya. Ada beberapa murid yang katanya ya kalau melihat buku bingung ya, tapi ketika melihat patung itu lebih bisa paham, lebih bisa menerima karena visualisasinya dapat, oh lokasinya di situ gitu katanya. Oke, selanjutnya adalah ini kita lanjut untuk hari besok saja ya, karena sudah hampir selesai waktunya. Kita isi tanya jawab dulu atau diskusi barangkali yang sudah praktek atau yang sudah pernah belajar, kira-kira ada kendala bagaimana prakteknya atau masih bingung pada saat itu ketika belajar barangkali ya. Nah, silakan kita buat waktu diskusi saja ya karena kurang 10 menit saja. Ya, silakan Pak. Ya, Sensei, mau tanya lagi. Iya. Nah, untuk peralatan yang sering dipakai untuk terapi di neuro atau saraf itu titik-titik saraf tadi kira-kira yang umum pakai yang apa? Yang pena atau yang apa? Yang intan? Oh gitu. Ya gini, kalau kepala itu pakainya pena, kalau punggung pakainya intan Pak. Kalau kaki sama tangan boleh pakai pena ataupun intan sama saja. Oh gitu ya. Iya. Jadi Oke. tidak ada yang sering dipakai. Jadi tergantung pasien-pasiennya. Kalau pasien-pasiennya yang diterapi tangan dan kaki atau leher, tentu pakai yang kecil, yang pena atau yang wusing santai itu yang 3 bilah 5 bintang. Tapi kalau seringnya hanya nerapi di bagian punggung ya, seringnya pakainya yang intan sama yang 7 sinar, Shinkansu dan Kyohun.
guancu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kadang kala saya bingung yang sering dipakai apa, padahal ya dipakai semua. Cuman kan ada beberapa yang sudah membranding dua alat itu cukup. Nah, itu loh kira-kira seperti itu. Jadinya peserta atau praktisi itu kepikirannya, wah kalau bisa dua cukup ya dua saja. Kenapa harus beli empat? Lebih hemat atau apa? Kira-kira. Ya Sensei, makasih Sensei. Ya Pak, sama-sama. Titik akupunktur tersebut distimulasi dengan rotasi ketuk tekan buka tutup dan sebaliknya ya. Sensei, ya betul. Atau kalau pengen agak cepat ya rotasi dan buka tutup saja. Itu sudah apa namanya, soulnya, jiwanya Tusan itu sudah dapat ya. Prinsipnya Tusan itu sudah betul. Jadi dari rotasi terus buka tutup. Karena memang seperti itu. Bagi daerah yang kecil, daerah yang sempit-sempit itu minimal dua teknik yang digunakan itu sudah cukup, disebut dengan Tusan. Kira-kira seperti itu. Kalau telinga berdesing terus itu di area mana titiknya? Ya tadi yang di atas itu Pak, yang di bawah telinga sama depan telinga. Nih, kalau belajar sarafnya gitu ya. Tapi kalau kita lakukan ke 8 formasi telinga ini, insya Allah lebih baik Pak. Oh ya, masih. Ya. Itu kalau saraf kejepit itu kan lumbarnya yang kena ya Pak. Iya Pak. Betul. Berarti pakai ya stimulasinya pakai ya titik yang terakhir tadi dibicarakan nih. Apa itu? L5, 1, 2, 3. Mingmen pacan dulu Pak. Mingmen pacan dulu. Kemudian boleh di area ekstremitasnya kalau memang dirasakan ke area ekstremitas. Maksudnya area ekstremitas bawah itu berarti kaki. Nah, jadi saraf kejepitnya pusatnya kan penyakitnya di daerah pinggang. Nah, kan di daerah pinggang atau di lumbar, dari lumbar 2, 3, 4 entah sampai berapa itu perlu diperiksa ya, perlu dipalpasi, dilacak. Nah, di mana bagian nyerinya. Kemudian kalau dirasakan sampai ke lutut, sampai ke tumit, ya itu tadi SP9, Sanyanco, kira-kira seperti itu yang digunakan. Yang terapi tambahannya Pak, terapi tambahannya. Baik, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Ya Pak Marzuki, silakan. Sensei izin tanya Sensei. Ya. Yang SP6 tadi boleh ya? Ya. Jadi misalnya kan ada kasus gini Sensei. Tangannya patah gitu ya. Nah, terus tangannya patah bagusnya di tonifikasi atau sedasi ya? Oke, tangannya patah. Terus keluhannya apa Pak? Keluhannya? Baal, rasanya baal. Oh iya. Tapi udah 2 tahun yang lalu tuh, jadi masih baal gitu. Ya. Terus kalau malam suka semutan, jadi mau tidur Pak. baru sakitnya timbul. Ya, saya paham. Jenengan terapi susun leher Pak, kemudian terapi susun leher, setelah itu terapi
tambahannya ya dilakukan terapi neurotoxin ya, seperti di titik-titik yang tadi di pundak, di bahu, di lengan itu ada di 11, ada di 10, kira-kira seperti itu Pak ya. Jadi coba nanti efeknya seperti apa, apa namanya, atau langsung sepanjang jari lengan itu ya diurut seperti di video itu diurut pakai 7 sinar gitu Pak. Nah, itu boleh. Jadi baik bagian luar ataupun bagian dalam itu diterapi full juga boleh ya. Maksudnya full itu apa? Ya ini naik turun, naik turun, kemudian dirotasi, rotasi semua. Nah, kemudian dilakukan terapi buka tutupnya di titik-titik yang disebutkan tadi ya, seperti apa namanya, li 11, li 10, atau PC6, gitu. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Ya, terima kasih Sensei. Terus Ya, mau tanya lagi, Sensei. ya, ya silakan. Itu setelah 3 tahun kemudian di sebelah kiri tuh tiba pasiennya sama ya, tiba-tiba ada kayak tulang tumbuh gitu, Sensei. Tapi Tulang bukan tumbuh. di tempat yang sangat patah, kayak Oh, jendolan. itu berarti dulu kasusnya tulangnya itu patah atau retak Pak, cuma tidak terdeteksi, tidak ditangani, sehingga muncullah sel-sel baru ya, sel-sel baru sehingga tulangnya itu numpuk. Saya juga seperti itu Pak. Ini di lengan saya ini menonjol nih. Ini ada tulang numpuk karena di sini dulu patah. Patah tidak terdeteksi. Terus tangan saya ini apa? Lumpuh, nggak bisa bergerak. Setelah itu baru di ronsen di rumah sakit ketahuan. Tapi sudah jadi, itu tulangnya sudah jadi, sudah tidak perlu disambung, dipasang pen atau dilakukan apa-apa. Jadi tangan sudah bengkok dan ini tumbuh tulangnya terus menumpuk Pak. Iya, tapi di tangan yang beda di Sensei, bukan Ya tangan makanya di tangan yang beda mungkin dulu tidak ketahuan gitu loh Pak. Oh gitu. Ya tidak ketahuan kalau di situ itu retak. Kan namanya jatuh kan. Pada saat itu kan Iya. jatuh yang ditangani yang keluhannya dulu. Iya. Ya, kira-kira Terus di seperti itu. kaki juga tumbuh tulang ujung Ya kaki. sama. Ya sama karena ada celah retak atau patah, cuman dia masih menyatu, kemudian itu kan terjadi regenerasi sel tulang, terus tumbuh tulangnya, sehingga numpuk-numpuk seperti itu Pak. Ya, terima kasih Sensei. Ya, ya. Atau bukan ganglon tadi? Gimana Dia Pak? takutnya bunian ya. Nah, tulang numpuk itu kan nggak mungkin kalau apa namanya? Coba diperiksa dulu Pak ya. Kalau tulang numpuk otomatis dulu pasti tulangnya itu retak, cuman tidak terdeteksi sehingga tulangnya tumbuh atau patahnya patah masih ringan dan masih menyatu, masih bisa apa namanya? Masih bisa beraktivitas. Nah, akhirnya yaitu tadi apa namanya? Pertumbuhan tulangnya terus liar, ibaratnya seperti itu. Coba dibawa deh, diperiksakan lewat MRI atau foto ronsen ya, untuk lebih tahunya ya. Iya, terima kasih Sensei. Iya, ya. Udah pernah tuh waktu patah sih, tapi yang baru belum sih. Ya rata-rata seperti itu Pak. Kalau orang jatuh itu eh, yang tidak terasa, yang tidak apa dirasa sakit atau apa, tidak bisa bergerak, biasanya tidak ditangani. Terima kasih Sensei. Ya, sama-sama Pak. Oke, saya kira, bentar. Dicek kalau tumin sakit titiknya apa. Nah, itu tadi sudah ya, sudah eh, itu tadi sudah dijelaskan ada beberapa titik yang sampai ke kaki, sampai ke tumit ya. Coba dicek lagi nanti videonya atau nanti di bukunya kita share ya. Eh, Dilihat lagi gambar-gambarnya. Oke, dari saya ya saya cukup sekian
sampai di sini, saya cukupi sampai di sini. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, atau masih kurang bisa dipahami, sebagai manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya. Terima kasih, Sensei. Sama-sama, Pak.